Masa akhir Khilafah Utsmani masih memiliki sosok pemimpin yang tegas dan pemberani. Beliau disebut sebagai benteng terakhir Turki Utsmani dalam menjaga persatuan Islam, khususnya warisan umat tanah Palestina. Beliau adalah Khalifah Abdul Hamid II. Masa kecil beliau sering sakit-sakitan sehingga dikenal sebagai orang yang lemah. Namun, hal itu justru menjadikannya semangat untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu untuk menutupi kelemahannya. Hingga akhirnya, beliau memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan, mampu menguasai berbagai bahasa di usia muda. Beliau pun dikenal sebagai orang yang peduli terhadap sesama. Pada tahun 1876, beliau dibaiat sebagai khalifah menggantikan pamannya. Selama masa pemerintahannya, banyak capaian yang telah dihasilkan, seperti keberhasilannya dalam mendirikan universitas, akademi seni rupa, sekolah keuangan, dan pertanian. Selain itu, ia juga membuka banyak sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah untuk kaum difabel, juga mendirikan rumah sakit Sisli Eatfall dengan uangnya sendiri. Dia juga memprakarsai pembangunan jembatan di dua tepi Selat Bosporus, serta rel kereta api. Dalam buku catatan harian Sultan Abdul Hamid II, dikisahkan tentang ketegasan beliau menghadapi orang-orang Yahudi. Ia dengan tegas menolak permintaan tokoh pendiri negara Zionis Israel, Theodor Herzl, agar memberikan sebagian wilayahnya di Palestina untuk bangsa Yahudi. Permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II, sehingga membuat bangsa Yahudi marah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi agar dapat tinggal di tanah Palestina, beberapa kali mereka berupaya membujuk Sultan Abdul Hamid II, bahkan merongrong kekuasaannya. Hingga Herzl menyodorkan uang sebesar 150 juta pound sterling khusus untuk Sultan. Akan tetapi, hal tersebut tak mampu mengubah ketegasan beliau untuk tetap mempertahankan tanah Palestina. Karena tanah Palestina sejatinya adalah hak umat Islam. Sultan mengatakan, umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Mereka telah menyiraminya dengan darah-darah segar mereka. Yahudi dipersilakan menyimpan harta mereka. Jika suatu saat kekhilafahan Turki Utsmani runtuh, kemungkinan besar mereka akan bisa mengambil Palestina tanpa perlu membayar harganya. Sultan Abdul Hamid II meninggal pada tanggal 10 Februari 1918 dan menjabat sebagai Khalifah Kesultanan Turki Utsmani selama 33 tahun. Sepeninggalnya, tak ada lagi kita temui sosok pemimpin yang mampu memiliki kecakapan berpikir dan berani terhadap Yahudi seperti yang ditunjukkan oleh Sultan Abdul Hamid II semasa hidupnya. Maka, tidakkah kita merindukan sosok pemimpin sepertinya yang lagi-lagi hanya ada di masa kekhilafahan Islam?